Oke guys, jadi di video kali ini gue mau sedikit membahas mengenai hal yang menurut gue ini sering terlupakan atau bahkan diabaikan sama beberapa coffee shop owner atau owner bisnis apapun yang bergerak di industri F&B atau sejenisnya lah ya. Yang pertama di sini gue ngomong masalah ini khususnya di daerah Jakarta teman-teman ya, karena gue tinggal di Jakarta juga, yang mana mungkin teman-teman di sini tahu ya, belakangan ini nih Jakarta tuh lagi panas dan lembab sekali ya. Menurut gue kalau masih panas banget ya, contoh lah mungkin kayak di Bali ya, mungkin kayak di Semarang ya, itu panas gue lebih prefer panas yang kering ya, dibandingkan panas ketika lu keluar rumah lu nggak ngapa-ngapain badan lu tuh lengket. Itu kalau gue tuh sangat kesal sekali gitu loh, seperti itu ya. Nah jadi ini gue ada baca beberapa review di Google gitu ya, gue lagi iseng scrolling lihat-lihat review customer yang datang ke berbagai coffee shop, ke restoran atau cafe. Itu cukup banyak yang kasih bintang cukup rendah hanya karena panas. Panas itu dalam arti suhu ruangannya panas ya. Ini khususnya kalau gue lihat itu untuk cafe, resto, bistro atau apapun itu tuh yang space dalam itu cukup besar. Di sini gue mau bahas dulu pertama ya, dari ini gue coba ceritanya ngebelain owner coffee shopnya atau restonya ya. Pertimbangannya pasti itu tidak dinyalakan AC-nya semua karena biar ngirit kos ya, biar listriknya itu tidak terlalu mahal karena mubazir kalau misalkan restonya kosong, kafenya kosong, tapi AC-nya semua nyala ya. Oke, kalau semua nyala itu gue setuju, itu buang-buang listrik lah ya, nanti membengkak bangkrut lagi, nah kan begitu ya. Oke, tadi itu gue ceritanya mau membela coffee shop owner atau resto owner ya. Nah sekarang gue berada di sisi customer ya, khususnya di Jakarta ya. Kalau memang tempat lo gitu ya, mungkin target marketnya masih middle to low, kita harus tahu Jakarta itu mobilitas tinggi banget, masih banyak yang pakai motor teman-teman ya. Jujur gua juga orang yang sering banget kemana-mana naik motor, karena teman-teman tahu ya, jarak mungkin 5 kilometer, 6 kilometer itu bisa ditempuh dalam waktu 1 jam kalau naik mobil, atau 1 jam lebih gitu ya. Itu benar-benar Jakarta udah mulai edan nih. Nah, jadi gue memang sering kemana-mana naik motor. Dan gue tipe orang, kalau teman-teman lihat mungkin kelihatan nggak tangan gue belang nih ya, karena gue tiap naik motor gue malas pakai jaket karena panas sekali, makin ngelekep gitu loh, kayak nggak betah lah. Ketika gue misalkan gue naik motor, gue mau nongkrong ke tempat, ke coffee shop A nih ya, gue naik motor panas gitu ya, ekspektasi yang gue ingin dapatkan adalah ketika gue mau masuk ke coffee shop tersebut atau ke resto tersebut atau ke cafe tersebut adalah pas masuk tuh dingin, enak banget ya nggak? Setidaknya tuh kelembapan itu tuh bisa hilang gitu, kena udara dingin ya. Tapi ketika gue masuk kafe, terus kok ini kayak anyep juga nih bos gitu kan, AC-nya kayak tipis-tipis ya. Itu gue langsung mood gue akan ngedrop. Dan tidak jarang juga ya, gue langsung baru masuk berasa panas, gue langsung keluar. Nggak jadi beli gue. Ya karena balik lagi, gue mau ke kafe, gue mau nge-chill, gue mau nongkrong ya, tapi gue tidak mau mengorbankan mood gue. Beda cerita kalau memang mungkin lagi rame-rame pada mau sebat, mau duduk di luar, oke lah ya, oke lah, gue masih bisa paham. Nah permasalahannya adalah customer ini tidak diwajibkan ya untuk memahami problem yang dihadapi oleh coffee shop owner atau owner bisnis tertentu ya. Contohnya yang tadi lah ya, mau tiba-tiba tempatnya panas, itu tuh teman-teman jangan berharap di sini customer itu bisa memahami, oh paham tempatnya lagi sepi nih. Ya udah deh nggak apa-apa, matiin AC aja, pakai lilin, matiin lampu semua ya. Ya itu teman-teman harus paham tuh. Ya jadi maksud gue di sini adalah kalau misalkan teman-teman melakukan hal tersebut, menurut gue, ini teman-teman tidak melakukan perencanaan keuangan atau tidak di forecast itu dengan menyeluruh. Oke, maksudnya apa bang? Gini, ya kebanyakan mungkin cuma hitung biaya operasionalnya itu tuh
tidak benar-benar diperhatikan ketika ini semua AC-nya nyala tapi kondisinya sepi, ya itu tuh gue bisa BEP berapa tahun atau berapa lama, itu pasti tidak diperhatikan tuh. Ya, atau minimal nggak usah semua AC dinyalain deh, nggak usah semua AC, nggak usah semua lampu deh. Setidaknya tuh customer datang suhunya enak deh, dingin, ya. Itu tuh AC yang dinyalakan harus berapa. Nah itu pasti tidak dihitung dengan baik dan benar, gue berani jamin. Gitu. Ya, di sini gue tidak bilang harus semua AC dinyalain ya, enggak. Tapi di sini teman-teman harus tahu, oke, anggaplah teman-teman di sini punya 50 meja. Oke, kalau sampai 20 meja atau 20 atau setengahnya lah, 25 meja itu terisi, ya, lu harus standby berapa AC supaya suhunya itu tuh enak, nyaman, ya. Nah, di sini teman-teman nggak usah teoritis ngomong, iya bang, tapi tuh seharusnya kalau menurut buku ini, ya, teorinya suhu yang tepat untuk coffee shop atau resto itu adalah sekian. Supaya nanti ketika makanan atau minuman disajikan, udahlah nggak usah ngomong itu dulu. Menurut gua itu akan kepake kalau misalkan lo, ya, marketnya itu udah middle high lah. Mungkin lo jualannya steak, ya, yang memang itu harus benar-benar suhunya itu tepat sekali gitu ya. Jadi ketika nanti orang makan mungkin ada keluar rasa apa gitu kan. Ya, tapi ini kalau cafe, resto yang lo targetnya market lo masih middle atau middle low atau middle high sedikit, nggak usah aneh-aneh lah. Ya, setidaknya lu deh coffee shop owner dulu aja ngerasain ya mondar-mandir di depan kondisi lagi panas 15 menit aja. Terus lu masuk, lu berasa masuk surga atau kagak? Atau lu masih kayak ini AC nyala nggak sih? Nah, itu berarti ada yang salah. Gitu. Itu harus diperhatikan dan itu menurut gua masih sangat jarang diperhatikan oleh coffee shop owner atau business owner manapun ya yang urusannya tempatnya ini ditempatin sama orang cukup lama buat ngobrol atau apapun lah. Ya, itu gue yakin sangat jarang diperhatikan. Selalu alasannya defensifnya adalah yaitu, wah nanti kalau AC semua nyala costnya bengkak. Kalau memang mau seperti itu, lu mau ngirit, ya pakai kipas Dufan aja tuh yang ada uapnya, lu taruh dalam. Atau plafon lu jebol semua, lu jadiin outdoor, lu pakai terpal kayak apa para-para kayak biar misbar, gerimis bubar. Gitu. Ya, menurut gue itu teman-teman harus benar-benar perhatikan lah. Kenapa gue bilang itu harus diperhatikan ya? Ini gue udah coba tanya ya ke teman-teman gue gitu ya. Memang ada beberapa orang yang tahan panas, ada beberapa yang tidak tahan panas ya. Gue ini termasuk orang yang tidak tahan panas. Jadi gue coba nyari teman-teman gue yang tidak tahan panas juga. Ya ini gue ngelakuin survei kecil-kecilan lah. Jadi gue tanya mereka adalah tempat yang seperti apa ya atau kafe atau resto yang seperti apa lu udah pasti tidak mau datengin di luar rasa dari makanannya. Nah ini kesimpulan dari gua, oke? Ketika gua masuk ke coffee shop, oke, atau ke resto, terus suhunya memang mungkin tidak terlalu dingin tapi tidak panas, itu gua masih fine-fine aja, ya. Tapi ketika gua duduk di meja, tangan gua seperti ini, plek ke meja itu berdebu atau lengket, fix gue nggak akan mau datang lagi. Itu tidak akan mau datang lagi. Kenapa seperti itu? Ya, karena ketika suhu yang panas, ya meja berdebu plus lembab, ini adalah tiga kombinasi yang udah mematikan ibaratnya nih, trisula nih, ya, yang udah nggak ada obat. Itu beda cerita kalau outdoor, ya. Ini gue tidak ngomong outdoor, ini gue ngomong kelasnya sudah cafe, resto, ya seperti itu. Ya, kalau misalkan gue seperti itu, udah fix gue nggak akan mau datang lagi. Jadi mungkin teman-teman di sini business owner, ya, coba diperhatikan meja teman-teman, ya, yang mungkin jarang dibersihkan sama staffnya, ya. Coba ambil kain lap yang agak basah, dilap aja random meja, seret lihat. Kalau ada debu, udah, lu tanya deh tuh staff lu kerja nggak? Gitu. Ya, ini untuk semua bisnis lah ya. Yang memang ada meja dan kursi yang tuh dipakai sama customer. Nah, terus berikutnya lagi, ya, ini yang paling gue kesel. Ini gue sangat kesal sekali. Ya, lu ada AC, oke, tapi AC lu tidak dinyalakan dalam kondisi tempat lu itu sudah seharusnya AC itu dinyalakan.
Ya tapi pas gue minta nyalain, ya, tet, suhunya diubah jadi 22 atau 25. Aduh, udah deh. Stop jadi orang yang bodoh. Stop jadi orang yang bodoh. Ya. Gue tahu, lu seperti itu karena ngikutin influencer di luar sana kan. TikTok yang dibilang, tagihan listrik kamu naik. Ini cara masang AC yang benar. Ngaku lu. Ya kan? Bos, gini bos, ya. Kalau memang tempat itu sudah panas, ya, AC-nya itu dimentokin ke bawah dulu bos. Mungkin ada yang 15, 16, 17, 14 dimentokin ke bawah dulu. Fan-nya digedein dulu. Biar apa? Biar suhunya nih, suhu di ruangan lu ya bisa adem dulu, customer bisa nyaman dulu. Ya, mungkin sudah 15 menit, 20 menit baru lu naikin suhunya jadi 21, 22. Gitu, ya. Jadi waktu untuk customer lu tidak nyaman itu tuh lebih pendek daripada lu ngirit listrik nih, ya nanti customer selesai makan baru adem. Dipakai nih, gitu loh. Kalau memang lu tidak siap berbisnis seperti itu, jangan buka bisnis yang seperti itu. Gitu. Ya, jualan kacang goreng aja. Gitu, ya. Ini menurut gua hal yang simple tapi masih banyak orang-orang yang kayaknya tuh kok mikirnya nggak bisa nyampe ke sana gitu. Ini hal-hal yang simple gitu loh. Ya, mungkin teman-teman di sini yang punya bisnis ya boleh dipertimbangkan deh, ya. Atau di training lagi staff-staffnya karena gini. Sorry to say, masih banyak sekali staff yang kasarnya gini, udah lu nggak usah mikir lah. Ya, lu ikutin SOP aja atau lu nurut aja. Ya, ada beberapa staff yang harus digituin. Gitu. Ya, di sini gue tidak bilang bodoh atau apa ya, enggak. Ya, cuma pikirannya tuh belum sampai ke sana gitu loh. Belum bisa di training sampai ke sana. Makanya ketika lu business owner gitu ya, lu harus tahu dulu nih. Ya, staff lu nih orang-orang ini seperti apa. Kalau memang terlihat tidak bisa disuruh inisiatif, ya udah lu harus kasih perintah yang detail. Gitu, lu kasih perintah detail. Contoh masalah, kita ngomong masalah AC lah tadi. Ya, anggaplah di sini ada 50 meja. Kayak lu harus perintah, kalau di meja ini sampai batas ini sudah ada orang, AC yang harus lu nyalakan adalah yang ini. Dengan suhu ini. Ya. Gitu, harus detail. Karena apa? Karena kalau sampai itu terjadi berulang kali, percaya sama gue deh, bisnis lo akan sepi. Gitu, percaya sama gue, bisnis lo akan sepi. Gitu. Terus sama yang gue bilang tadi, perhatikan tuh meja, ya. Jangan sampai kotor. Gitu, jangan staff lo kalau lagi sepi kerjaannya bengong aja. Jangan. Suruh gawe gitu. Suruh gawe, kerja. Karena yang gue percaya kerjaan mah kalau mau dicari mah ada aja. Gitu loh. Ya lu bersihin ujung meja kek. Ya lu ngapain kek, kerjaan tuh kalau mau dicari tuh ada gitu. Ya, nah mungkin di sini teman-teman kalau mungkin punya pendapat gitu ya atau POV lain ya, atau di sini ada bisnis owner yang hobinya tidak nyalain AC sampai panas. Ya, tunggu customer masuk begini-begini atau ngipas-ngipas baru AC dinyalain, coba tulis di kolom komentar. Motivasinya atau visi dan misi Anda tuh apa gitu. Gue penasaran sekali gitu ya. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mengalami hal yang sama. Mungkin hampir semua orang pernah mengalami hal yang sama sih ya. Coba tulis di kolom komentar gimana pengalamannya ya, biar kita bisa saling berdiskusi nih gitu. Nah anyway teman-teman ya, ini gue pakai kopinya, kopi Say Something yang monokrom, yang buat espresso sebenarnya, tapi di sini gue iseng bikin buat manual brew, ternyata enak teman-teman. Ya, resepnya nih boleh teman-teman coba. Ini resepnya gue sebenarnya pakai yang disebutin sama Ardi. Ya, kalau teman-teman belum nonton video gue ngobrol sama Ardi, nonton di sebelah sini dulu aja ya. Jadi gue pakai resepnya itu 1:10. Gue pakai kopinya 15 gram, grind size-nya itu ada di medium, terus gue pakai airnya Amidis di suhu 85 derajat. Jadi air yang dituang itu cuma 150. Nah 150 itu gue bagi ke 3 interval penuangan aja. Jadi
50, 50, 50. Nah ini selesai brewing time-nya tuh kurang lebih ada di 1 menit 40 detik sampai 1 menit 50 detik lah. Ya setelah itu dari air yang 150 ini teman-teman tambahin air 70 ml lagi. Ya itu teman-teman silahkan rasain deh rasanya kayak apa. Ya kalau menurut gua di sini tidak ada pahit ya, manisnya kerasa banget, ini malah manisnya dominan. Terus acidity-nya benar-benar smooth banget. Boleh teman-teman nanti cobain. Kalau udah ada kopi yang monokrom mungkin dicoba aja terus nanti tulis di kolom komentar gimana rasanya. Nah buat teman-teman kalau misalnya mau cobain kopinya ya nanti link pembeliannya akan gue cantumkan di deskripsi atau teman-teman cek di sebelah sini aja. Ya. Oke teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.